sama orang yang punya sifat. Gak usah bingung, Say. Star syndrome itu memang selalu menjangkit sama orang-orang yang gila popularitas dan gila publisitas. Contohnya seperti artis-artis yang pada baru netes dan YouTubers yang merasa viewers dan followersnya banyak. Mereka mau bertahan sampai kapan sih? Beda level lah sama kita. Kita kan meniti karir itu dari zamannya kita muda, zamannya kita kecil. Meniti karir dari bawah dan kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau mereka mau sampai kapan? Bentar lagi juga nyusruk, cuekin aja. Barangkali waktu dia gak bisa senyum sama lo itu karena botoknya kebanyakan atau enggak dia baru tanam benang. Lebay. Udahlah, gak guna, gak usah diurusin, cuekin aja. Gak penting buat kita kan orang-orang kayak gitu juga, ya gak sih? Aku suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat. Gak usah. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan antara Ria Ricis dengan Bunga Zainal akibat tidak disapa saat duduk bareng dan ketemu di acara Bening Klinik yang diadakan oleh Dr. Oki, owner Bening Klinik Skincare, memang kini memanas dan mengundang banyak artis-artis termasuk artis senior berkomentar. Salah satunya adalah Firda Razak. Bagi Anda yang lahir di tahun 80-an atau mungkin di bawah itu, pasti tahu serial Lupus, serial anak muda SMA, mungkin kalau sekarang Dilan dan Ada Apa Dengan Cinta ya, yang sangat populer di waktu itu, dan Firda Razak adalah salah satu pemerannya. Firda Razak adalah pemeran Lulu, adik dari Lupus, yang diperankan oleh Rian Hidayat. Ada nama-nama beken memang di situ, dan tentunya sebagai artis senior seringkali tersinggung dengan tingkah-tingkah artis junior seperti Ria Ricis, apalagi artis yang menapak karirnya dari jalur media sosial atau jalur YouTuber. Meskipun jalur YouTube ini juga tidak kalah sulit, tetapi Firda Razak mengatakan bahwa mereka artis-artis junior ini seakan-akan tidak matang di dalam berkarir sehingga mudah terkena star syndrome. Namun bagi anak-anak muda tentu akan membela Ricis karena seusia. Memang senioritas kadang membuat orang itu mudah tersinggung, karena sekarang sudah tidak lagi populer seperti zaman dulu dan mereka pernah merasakan popularitas itu. Selain itu, Firda Razak juga mempunyai anak-anak yang juga artis, yaitu Nakula dan Sadewa. Firda Razak sekarang merupakan punya suami bule guys, dan masih aktif bermain di beberapa sinetron meskipun usianya sudah senja ya guys. Dia mengatakan bahwa memang seseorang yang merintis karir dari bawah itu akan lebih awet dan lebih bisa berbicara di sepanjang zaman. Selain menyindir soal Bunga Zainal, Firda Razak juga menyindir Ria Ricis yang terlalu mudah memecat pembantu seperti yang pernah heboh saat beberapa minggu yang lalu. Oh, itu orangnya yang mecat pembantu atau asistennya gara-gara ambil rotinya dia dari kulkas tanpa bilang-bilang. Ya wajar aja, namanya pembantu. Kalau dia lebih pintar dari lo, kagak bakalan jadi pembantu. Dia akan jadi YouTuber yang lebih top dari lo. Dan nanti kalau ketemu sama lo satu meja di dalam satu acara, lo senyum sama dia, dia kagak bakalan senyum juga sama lo. Gitu lo. Jadi, gak usah belagu, karena lo bukan artis. Kita sih bukannya baperan ya. Tapi setidaknya yang namanya duduk di satu meja di dalam satu acara, saling menyapa, saling senyum, itu kayaknya wajar. Ya kan? Namanya juga orang Indonesia. Katanya ramah orang Indonesia. Kok lu enggak? Hah? Kok lu enggak malah mecat pembantu? Lu mikir kalau misalnya pembantu itu harus pintar dari lu. Ya dia akan bakalan jadi pembantu, tahu? Bakal ngalahin lu jadi YouTuber. Oh, itu orangnya. Sama orang yang punya sifat. Gak usah bingung, Say. Star syndrome itu memang selalu menjangkit sama orang-orang yang gila popularitas dan gila publisitas. Contohnya seperti artis-artis yang pada baru netes dan YouTubers yang merasa viewers dan followersnya banyak.
Mereka mau bertahan sampai kapan sih? Beda level lah sama kita. Kita kan meniti karir itu dari zamannya kita muda, zamannya kita kecil. Meniti karir dari bawah dan kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau mereka mau sampai kapan? Bentar lagi juga nyusruk, cuekin aja. Barangkali waktu dia nggak bisa senyum sama lo itu karena botoknya kebanyakan atau enggak dia baru tanam benang. Lebay. Udahlah, nggak guna, nggak usah diurusin, cuekin aja. Nggak penting buat kita kan orang-orang kayak gitu juga, ya nggak sih? Aku suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat Nggak usah. Nih guys, kalian udah tonton belum videonya Ria Ricis mengenai roti sobeknya yang hilang dari kulkas? Tapi ini sebenarnya kejadiannya 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu diceritakan lagi ke YouTube-nya sendiri. Nah, ada yang ini dia ya, mendukung, ada yang membela si ART, ya kan? Kalau menurut aku pribadi ya, meski aku tidak berlaku seperti itu ya, maksudnya memisah-misahkan makanan gitu ya. Di rumahku sendiri tidak seperti itu. Kenapa? Kulkasku cuma 1. Ya, jadi kita bebas mau ngambil makanan aja bebas. Tapi kita nggak bisa menyamakan antara rumah kita dengan rumah orang lain ya. Karena apa? Masing-masing rumah tangga itu berbeda-beda aturannya. Bisa aja dia memisahkan makanannya, tapi kan bukan berarti dia pelit, bukan berarti dia kikir. Kalau menurut aku dipisahkan wajar aja, sah-sah aja. Dia kan udah punya level kehidupan berbeda ya, suka-suka dia lah. Belum lagi kalau kalian ke rumah mungkin ke rumah Atta Halilintar, ke rumah si Aurel, sama aja ya Aurel, ke rumah artis yang lain, Nikita Willy, pasti di rumahnya itu beda-beda aturannya. Jadi kembali ke kata si Ria Ricis itu, ini bukan masalah makanan dipisah-pisah, tapi kembali ke masalah kejujuran. Kan kalian sudah dengar, sudah baca bahwa dia itu kecewa. Kenapa? Karena sampai dia si ART ini menuduh editornya, katanya yang makan itu, mungkin editornya. Setelah diputar CCTV barulah dia nggak bisa ngelak. Berarti kan sengaja berbohong. Jadi itu yang dia tidak suka. Oke, udah ngerepotin orang sampai nuduh-nuduh editor gitu ya. Jadi akhirnya Ria Ricis harus mengambil keputusan itu karena dia tidak jujur, ya kan? Kalau sudah tidak jujur, ya bahaya mempekerjakan lagi ke depannya. Kalau jadi aku juga, aku pasti langsung pecat. Beda cerita ya, kalau misalkan dia ambil tapi minta maaf langsung ngaku, itu beda cerita. Tapi ini sampai diputar CCTV barulah terungkap di situ. Berarti kalau tidak ada CCTV dia nggak akan ngaku kan? Nah itu fatal di situ, fatal. Kejujuran itu mahal harganya. Makanya ini pelajaran lah buat para pekerja dimanapun ya. Harus jujur, itu number one. Oke?